kamu mendengar tentang seorang ulama yang dicambuk dan dipenjara karena mempertahankan keyakinannya? Namun justru dikenang sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Inilah kisah Imam Ahmad bin Hambal, seorang pejuang ilmu, penjaga akidah, dan pendiri mazhab Hambali. Di balik keteguhan sikapnya, tersimpan perjalanan hidup yang penuh ujian, pengorbanan, dan kemuliaan. Siapkan hati dan pikiranmu. Cerita ini akan mengubah pandanganmu tentang keberanian dan integritas dalam membela kebenaran. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibani lahir pada tahun 164 Hijriah di Baghdad, kota ilmu dan peradaban Islam saat itu. Ayahnya seorang tentara, wafat ketika Ahmad masih kecil. Ia tumbuh di bawah asuhan seorang ibu yang salehah dan kuat. Meski hidup sederhana, Ahmad kecil sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, khususnya dalam menghafal dan memahami Al-Quran serta hadis. Di usia 15 tahun, ia mulai menekuni ilmu secara serius. Bukan hanya di Baghdad, tetapi ia mengembara ke Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, hingga Yaman, demi mendapatkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Perjalanan mencari ilmu ini bukanlah jalan yang mudah. Imam Ahmad pernah berjalan berbulan-bulan tanpa bekal cukup, tidur di masjid, bahkan bekerja serabutan agar bisa tetap menuntut ilmu. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia berguru pada para ulama besar seperti Sufyan bin Uyainah, Abdur Razak As-San'ani, dan bahkan Imam Syafi'i yang sangat menghormatinya. Imam Ahmad dikenal sangat selektif dalam menerima hadis. Ia hanya mencatat yang benar-benar sahih, dan akhirnya mengumpulkannya dalam Musnad Ahmad, salah satu koleksi hadis terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 30.000 hadis. Meski awalnya menolak disebut sebagai pemimpin mazhab, para muridnya mengumpulkan pendapat dan fatwanya menjadi mazhab Hambali. Mazhab ini dikenal sangat kuat berpegang pada nas atau teks Al-Quran dan Sunnah. Mazhab Hambali sangat berhati-hati dalam menggunakan akal atau kias. Beliau menolak berfatwa tanpa dalil yang jelas. Imam Ahmad juga sangat zuhud. Ia hidup dalam kesederhanaan, menolak hadiah dari penguasa, dan enggan terlibat dalam urusan politik. Momen atau kejadian penting dari kisah Imam Ahmad bin Hambal. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, muncul doktrin sesat yang didorong oleh kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalam Allah. Khalifah memaksa seluruh ulama untuk menerima paham ini. Banyak yang takut dan menyerah. Tapi Imam Ahmad berdiri sendiri. Ia menolak menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, meski diancam hukuman mati. Akibatnya, diborgol dan dipenjara, dicambuk hingga darah mengalir, dilarang mengajar dan disiksa secara mental. Namun Imam Ahmad tetap teguh. Beliau berkata, "Jika aku diam dan kamu diam, siapa yang akan mengatakan kebenaran kepada masyarakat?" Keberaniannya menjadi simbol kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Setelah Khalifah Al-Mutawakkil naik tahta, fitnah mihnah dihentikan. Imam Ahmad dipulihkan dan mulai kembali mengajar. Namun, ia menolak hadiah atau penghargaan. Ia hanya ingin menyampaikan ilmu dan menjaga agama. Pada usia 77 tahun, Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad. Peristiwa ini terjadi pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Dan inilah bagian yang menggetarkan, yaitu lebih dari 800.000 orang menghadiri pemakamannya. Kota Baghdad nyaris lumpuh. Umat Islam dari berbagai penjuru datang mengantarkannya, sebuah penghormatan luar biasa bagi seorang ulama yang pernah dicambuk oleh penguasa, namun dicintai oleh umat Islam. Hari ini, mazhab Hambali masih hidup di banyak negeri, terutama di wilayah Teluk dan sebagian besar Saudi Arabia. Namun,
warisan terbesar Imam Ahmad bin Hambal bukan hanya mazhab, tapi keteladanan, yaitu dalam menuntut ilmu mempertahankan prinsip, kesederhanaan hidup, dan dalam keberanian melawan kebatilan meski sendirian. Beliau mengajarkan bahwa kebenaran bukan ditentukan oleh banyaknya pengikut, tapi oleh kesesuaiannya dengan wahyu Allah. Sobat Muslim, kisah Imam Ahmad bin Hambal bukan hanya sejarah. Beliau adalah cermin keberanian, cahaya akidah, dan suara yang tak mau dibungkam. Jika kamu merasa terinspirasi, bantu sebarkan kisah ini. Like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Mari kita terus belajar dari para ulama pewaris para nabi. Terima kasih atas dukungannya. Dan sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah yang Maha Agung.